ya sehari tawuran itu dua bagian anak STM itu di Jakarta. Sampai hampir tiap hari kita bentrok itu, entah sama Kampung Jawa, entah sama Buduk, entah sama Pelo, ya kan. Di sepanjang jalan dan Mogot itu sering kita bentrok. Perhatian, beberapa konten dalam video ini mengandung unsur sensitif dan tidak layak untuk ditiru. Video ini dibuat dengan tujuan memberikan edukasi dan nilai positif bagi para pelajar, agar kejadian di masa lalu tidak terjadi lagi di masa kini. Ambil baiknya, buruknya jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman channel STM Punya Cerita. Hari ini saya Gibe kedatangan tamu istimewa. Kalau dibilang sih tamu istimewanya ini seorang legend di Tangerang, khususnya untuk STM Bipuri ataupun STM sekitarnya. Karena beliau sendiri sempat menjelajah di dunia STM, bukan hanya Bipuri saja. Mau tahu siapa dia? Kita kenalan dulu nih. Kebetulan ada di samping sisi kiri saya. Bang, boleh kenalan dong Bang? Boleh. Nama Bang? Nama asli Rosid Gunawan, panggilan si Gembor. Bang Rosid Gunawan ya, panggilan Gembor. Oke Bang, sebelumnya gini Bang, saya sedikit mau mengingatkan nih Bang ke teman-teman channel STM Punya Cerita. Dari cerita ini kita ngambil sisi baiknya. Begitu ya teman-teman. Oke Bang, bisa sedikit bercerita nggak sih Bang? Dulu itu Abang masuk dunia STM karena apa? Ya, kalau STM itu kan mayoritas sama lelaki. Di dunia STM itu senang ya karena ketemu banyak lelaki, ya, teman lelaki. Seperti itu banyak laki-laki, yang teman laki-laki, kemudian juga banyak tongkrongan. Tempat yang lain lagi dulu juga STM ya gimana gitu ya, lelaki banget ya. Ya Lebih gentle ya, cowoknya lebih normal. Iya, STM itu. Kemudian juga memang di STM ya memang dibutuhkan untuk bekerja ya. Jadi pada saat itu memang STM dibutuhkan selalu langsung bekerja simpel gitu, karena memang di STM itu kan praktek yang diperhatikan, ada jurusan yang pada benar perusahaan itu membutuhkan, ada jurusan listrik, mesin, ya pada saat itu saya mesin produksi. Yang selalu sekolah emang bagaimana caranya kita untuk langsung bisa bekerja, untuk biaya kuliah kan lumayan mahal ya. Iya. Jadi kita arahnya ke situ untuk STM, intinya siap bekerja pada intinya mah. Cuman memang ya satu, kalau di SMA itu kan ada jadi perempuan sih aja, kita kan memang perempuan rada gimana gitu ya, Bisa mimisan gitu Bang ya iya. kalau dekat. Jadi lebih ke STM aja gitu. Berarti pada intinya Abang Gembor memilih dunia STM karena memang satu lebih gampang untuk mendapatkan kerja Bang ya ketika lulus. Abang di masa-masa sekolah itu ngerasain nggak Bang yang namanya penataran Bang? Orientasi itu ya, saya mau jujur, waktu pertama saya sekolah di STM di Malu Besar, STM PGRI 13. Sebelum saya sekolah di Tangerang. Oh gitu. Iya. Di penataran di Jakarta itu ya biasa, ya, seperti hal sekolah yang lain, cuman untuk ada perbedaan sedikit untuk OSIS-nya sendiri, karena emang di sana dunianya keras ya di STM Jakarta itu. Di penataran khusus, ada penataran khusus setelah dari penataran dari lapangan nih, setelah pulang sekolah ada penataran khusus untuk anak STM di Jakarta itu. Jadi para senior kita ngedidik untuk tidak kategori kan sekarang tawuran ya. Karena memang biar gimana pun di sana itu anak STM ya pulang dari sekolah ya udah pasti tanggal-tanggal ketemunya STM lagi. Jadi jadi gimana ya, udah tradisi seperti itu ya, turun temurun ya. Mudah-mudahan sih untuk saat ini mah enggak
kayaknya sudah nggak terdengar seperti itu lagi. Udah berkurang, bahkan kayaknya udah hampir punah untuk mendirikan orientasi seperti itu. Dulu sekolah di Jakarta apa memang rumah abang tuh dulu di Jakarta juga bang? Rumah saya di Tangerang. Tangerang, Jakarta? Iya. Mondar mandir gitu? Mondar-mandir. Waduh, luar biasa. Cuman waktu belajar sedikit, kan telah lagi perjalanan. Kita kumpul di terminal Kaldros saja, berangkat dari rumah jam 10:30, kumpul jam 11, setengah 12 berangkat. Ada jadwal. Jadi jam 11 anak budut berangkat sama PLO, setengah 12 DKI, jam 12 Kampung Jawa berangkat. Ada rute-rutenya. Ada jalannya pada terminal itu di masing-masing keberangkatan ke sekolah. Itu jurusan bisinya kali ya? Iya. Begitu jam perangkatan di perjanjian sama sekolah lain di jadwal. Jam 11 PLL sama budut. Setengah 12 satu DKI, ya jam 12-nya Kampung Jawa. Kenapa bang abang bisa memilih Jakarta nih? Sementara Tangerang ini nih STM-nya bahasanya nggak dikit lah. Iya. Lumayan banyak. Iya, satu mencari pengalaman di Jakarta ya. Iya, pengalaman di Jakarta. Satu pengen tahu sekolah di Jakarta seperti apa gitu. Ya pada saat itu memang ya benarnya di Jakarta itu wah banget gitu, pengen tahu aja. Sehingga itu pun teman yang ngajak. Temen yang ngajak namanya Surya, namanya Akbar. Kalau saya juga diajak, Bor, kita nggak sekolah di Jakarta aja, nggak bisa DKI. Oke, buat itu. Oke aja udah deh. Oke aja dah. Oke. Berarti cuman bukan karena jarak yang menentukan, biar kita nih dapat pengalaman yang luar biasa teman-teman. Betul ya bang ya? Betul. Nah, selama abang sekolah di Jakarta ada nggak sih bang nih cerita yang menurut abang sampai sekarang ini nggak bisa dilupain gitu bang? Waduh, banyak banget ya sejarah selama 1 tahun di sana, luar biasa untuk yang saya kenang. Ya terutama ya sisi dibilang negatif ya. Tawuran habis gimana? Kita emang udah seperti itu di Jakarta, itu udah tradisi. Jadi pulang sekolah ya pasti tawuran. Nggak tawuran ya, kalau kita nggak bareng berangkat sendiri-sendiri, taruhannya nyawa. Iya kan, mending rame-rame, ya begitu kan, mudah karena rame-rame. Iya, salah satunya pernah ke Gap juga di Terminal Grogol. Ya, pahit lah, banyak pengalaman pahit dibanding manisnya. Karena emang di Jakarta seperti itu, udah kebiasaan kali ya. Kebiasaan tawuran itu di Jakarta seperti itu. Ada camp favorit gitu bang? Tongkrongan favorit gitu? Tempat favorit kita ada di Kaldros di Taman. Kalau di Jakarta di Harmoni di Ayam Nguruk. Oh, di Ayam Nguruk. Iya, mau Ayam Nguruk. Di tempat tongkrongan kita di situ. Kalau ya sekolah bolos katakan. Nggak bolos bukan anak STM berarti ya? Ini STM seperti itulah. Artinya bolos udah bagian ya. Kadang-kadang di seminggu udah pasti ada satu hari bolos itu. Ya nongkrong gitu di Ayam Nguruk, khususnya hari Sabtu itu. Kalau kata anak teman-teman sih hari artis Sabtu itu. Waduh. Hari weekend. Weekend day. Kita kumpul hari Sabtu itu ya sampai menjelang sore pulang. Berarti simpelnya bang ya, kalau misalnya mau berangkat sekolah nggak bentrok, kita nggak nyampe sekolah. Iya, ya begitu. Kalau hari jadwal itu kita pulang nggak ada bentrokan ya nyampe ke sekolah. Kalau ada bentrok ya nggak nyampe. Sekali pun nyampe pun sore udah jam 4. Udah wayanya orang pulang. Iya, pulang. Nah, satu mata pelajaran orang yang kita ikutin di sekolah, setelah itu pulang lagi. Begitu lagi tahu karena itu berjalan. Sampai rumah kadang-kadang nyampe jam 8, kemudian malam. Lebih dari orang kerja kita. Ada. Sekolah, iya. Tapi ya sia-sia. Ya mungkin hanya pengalaman saya kita pada masa sekolah ya gitu. Jadi buat
memang kedepannya buat adik-adik kita jangan sampai seperti itu gitu. Betul bang, betul. Jadi kita di sini di balik kisah ini, cerita-cerita ini ambil positifnya, buang negatifnya. Itu perlu diingatkan lagi teman-teman ya, khususnya teman-teman pecinta channel STM punya cerita. Ayo bang, ini kan masih di Jakarta nih bang. Kita diskusi mungkin masih berbagi pengalaman di Jakarta. Nah selama di Jakarta ini, abang berangkat itu bentrok ataupun ya biasalah di dunia STM ya. Iya. Itu abang ngalaminnya benar-benar nggak bang? Dalam artian sampai, aduh nyawa gua nih yang bakalan jadi taruhan nih, Iya, atau iya. pulangnya gitu. Ini dulu nih ya. Oke bang, silakan bang. Oh iya, kita ngopi. Jadi emang masa sekolah STM di Jakarta itu cukup menegangkan sekali, benar-benar menegangkan. Artinya satu, kita ingin selesai sampai sekolah 3 tahun di sana pun tidak bisa. Rasa khawatirnya tinggi, karena taruhannya nyawa, dibilang kategorikan taruhan nyawa. Jadi satu di tas itu pun isinya ya golok lah, barang lah. Bahkan selama 1 tahun saya punya buku 1 aja, nggak ganti-ganti buku, nggak habis-habis isinya juga, karena jarang masuk. Begitu kan. Ya sehari tawuran itu udah bagian anak STM itu di Jakarta. Sampai hampir tiap hari kita bentrok itu, entah sama kampung Jawa, entah sama buruh, entah sama pelok, ya kan. Di sepanjang jalan dan Mogot itu sering kita bentrok, maupun dengan anak SMA dan anak kampung sekalipun, setiap kawan itu pasti, karena lintasan kita itu banyak yang kita lalui itu banyak Sekolah. bukan sekolah, tempat-tempat lawan. Oh base camp ya. Base camp lawan semua, seperti di Setiakawan, kemudian itu basisnya ke basis Kampung Jawa, kemudian di Subur, Gang Subur itu basis Budut, kemudian dari panjang jalan dari Kalideres, dari pintu terminal Kalideres saya keluar, kadang-kadang kita udah bentrok di pintu 2 tuh sama Kampung Jawa. Kalau lambat sedikit pemberangkatan, terasa sedikit 5 menit bentrok pasti, karena jadwalnya setengah 12 harus berangkat, lewat 10 menit pasti bentrok, karena dia udah pada kumpul basisnya. Di luar pintu terminal juga udah bentrok kadang-kadang habis itu saya juga kadang-kadang udah nggak sekolah. Iya, udah cari maaf tuh, udah mencar semua. Kalau lolos ya kata berangkat. Ya, ketemu lagi di perapatan Cengkareng, Kampung Jawa lagi. Kalau lama sedikit pasti kita bentrok jamnya itu. Kalau lama sedikit, jangan kan sampai 10 menit, 5 menit aja pasti bentrok, karena harus tepat waktu. Jadi kita nyusul ada PLO, Budut, kemudian DKI dan Kampung Jawa. Kalau di jam yang sama itu bisa semuanya ya bentrok dengan tempat yang sama. Kalau udah misalkan terhambat macet itu ada di depan ada Budut dan PLO, kita di belakang. Kemudian Kampung Jawa akhirnya cabut marut tuh, bentrok, acak-acakan. Berarti bentrok itu kalau buat berangkat sekolah aja lebih dari 3 kali bang ya? Iya lebih, kadang-kadang bahkan ya bisa sepanjang jalan itu aja, sampai ke Dan Mogot, sampai Pesing, bahkan sampai sekolah pun, depan sekolah juga masih ada Captun, SMA 10 Captun. Nah, masih bentrok kadang aja sampai sekolahnya, kadang-kadang kita laluin lolos sampai sekolah, depan sekolahan acak-acakan. Ya sekolah tetap masuk, cuman jamnya tetap nggak sesuai jadwal. Kalah orang minum obat bang ya. Iya. Orang minum obat tuh sehari 3 kali. Ya ini bentroknya aja lebih dari 3 kali. Tuh buat teman-teman belajar STM, sebelum masuk dunia STM, teman-teman harus memikirkan segala sesuatu, bentuk resiko atau apapun itu yang berhubungan dengan dunia STM itu sendiri bang ya. Ayo bang, nih dunia STM ini bagi abang tuh khususnya nih ya, abang sekolah rumah di Tangerang, sekolah di Jakarta, menurut abang sendiri gimana bang? Ya melelahkan ya. Tapi memang pembelajaran di sana itu lebih beda dibanding saya pribadi di Tangerang.
Di sana lebih banyak kegiatan sebenarnya kalau kita dekat dengan sekolahan. Aktivitasnya lebih banyak, untuk pendidikan praktiknya pun lebih ditekankan untuk di Jakarta itu dibanding di Tangerang. Untuk pembelajaran prakteknya ya lebih padat jamnya gitu, hari-harinya pun lebih jadwalnya mungkin untuk praktek itu seminggu itu 4 atau 5 kali, pagi siang. Jadi lebih ditekankan siswa itu setelah di sekolah paham dengan mesin jurusannya atau listrik jurusannya lebih mengenal lah. Setelah dia lulus sekolah lebih bisa dipakai sebagai pekerja begitu. Oh iya bang, kan abang pindah nih ke Bijer nih, Iya, ke Serpong. iya. Boleh dong tahu dong kisi-kisinya sedikit ya kan? Apa karena memang melelahkan gitu sekolah di Jakarta? Memang ya ada sebenarnya dari pihak sekolah naik bersyarat. Mana? Naik bersyarat. Sama bang, saya juga Iya. udah syarat. Naik bersyarat pindah boleh bisa naik. Ya, kalau masih tetap kita nggak naik sampai kapanpun tetap kelas 1 di situ karena udah diponis dari pihak sekolah bahwa kamu ini udah gak bakal bisa naik sampai kelas 1 terus sampai kamu, karena gimana sekolah ya sebulan mungkin kita nulis satu kali aja mata pelajaran kali, yang lainnya babak begitu aja. Itu selama di Jakarta bang. Iya. Luar biasa teman-teman. Jadi sekolah di Jakarta itu nggak gampang, apalagi bahasa dari rumah Tangerang ini ke Jakarta. Terus bang, selama ini kan abang pindah nih, itu di tahun berapa bang? 98 saya pindah. Pindah itu 98. Berarti angkatan paling banyak atau gimana itu bang? Masa-masa itu? Masa itu basis banyak dari Tangerang ya. Ke Jakarta itu basis DKI siang, Mangga Besar 4. Kayak 13 itu kurang lebih dari Tangerang itu kan Tangerang juga terbagi basis Kalidres dan basis Perum. Perum juga ada basis Perum Tangerang, perapatan kantor. Iya. Ada, cuman lebih banyak pagi. Kalau siang cuman ada 4 orang dah kurang lebih pada saat itu. Untuk Kalidres hampir 30 orang angkatan saya, kelas 1-nya pada saat itu. Cuman dia angkatan kelas 2 kelas 3-nya banyak juga. Mungkin kalau dikumpulkan basis Kalidres itu kurang lebih 1 mobil Truk. bis. Wow. Banyak juga. Banyak, nggak dikit-dikit nih basis Kalidres memang dari dulu sejarahnya tuh nggak hilang. Ayo bang, ini kan kembali nih bang. Jadi flashback ke yang ke Bijernya nih bang ya. Kan ini tadi kita obrolin abang sekolah dari Tangerang ke Jakarta. Sekarang coba kita dengar cerita abang, pengalaman abang dari Tangerang sampai ke Serpong bang. Kenapa bisa milih Bijer gitu bang? Setelah kemudian kita naik bersyarat, kita urus surat kenaikannya untuk pindah sekolah. Saya coba informasi di Pak Cikokol, Iya. tapi ditolak dengan memang pada saat itu buat kita gondrong. Dan latihan gondrong ini kan di Jakarta kan bebas, Iya. artinya penting rapi, tertib, ya nggak apa-apa pelajar sekolah. Lain hal waktu itu di Tangerang ya masih berlaku, rambut panjang masih dilarang gitu ya. Pangkas. Akhirnya kita ditolak. Akhirnya kan saya masuk Bijer. Bijer sama bang, rambut gondrong? Enggak, dipotong. Oh. Dipotong ya, kata orang tua sih begini, kalau lu masih masuk sekolah ya ikutin aturan. Begitu aja kita mau nggak mau kan. Saya sempat nganggur 6 bulan, nggak langsung sekolah. Jadi setelah 6 bulan Dari Jakarta lanjut di itu. sekolah ya, kemudian lanjut Bijet terima, kita masuk ya di Bijet tahun 98 juga. Selama di Bijer ini abang ngalamin nggak bang penataran bang? Kalau di Bijet kita pindahan nggak ada penataran. Oh nggak ada. Nggak ada penataran, pindahan dengan langsung kelas 2 kan? Iya langsung. Iya, kelas 2 penataran ya seperti biasa dengan siswa lain. Ya bergaul, ikuti pelajaran sebagaimana mestinya. Lain hal kita di Jakarta, karena di Tangerang termasuk walaupun dia
Tangerang Selatan, berdekatan dengan tempat tinggal saya, Tangerang Kota. Tapi saya anggap kampung sendiri, tanah kelahiran saya Tangerang ini. Jangan sampai kita bikin masalah di pesan orang tua seperti itu. Ya kita ikutin lanjutan. Tapi teknis di lapangan berbeda. Ada. Iya. Jadi lain Jakarta, lain Tangerang, sama juga pada intinya. Tawuran juga jadi pada satu pada tradisi jadi gimana ya? AKSM itu kalau nggak tawuran ya bukan AKSM. Jadi yang nggak Jakarta nggak di Tangerang sama-sama tawuran juga ketemunya, begitu kan? Sekolah di mana iya, juga sama ya. Iya, saya pikir Tangerang pada saat itu ya mungkin tidak seserem Jakarta, tapi sama aja. Taruhannya nyawa juga. Kalau udah benturnya tawuran, ya ketemu lawan ya. Siapa yang menang, siapa yang kalah, ya yang hebat ya itulah dia yang menang begitu. Ya, kira-kira begitu dah. Ada kisah lucu nggak bang? Pas giliran pertama kali pindah ke Bijer nih. Iya, ada sih. Dari kita masuk dengan pakaian rapi, pakaian rapi, ikut OSIS juga ya kan. Iya. Jadi seolah-olah kita menghilangkan jejak kita semasa waktu di Jakarta. Seperti kita biasa-biasa aja lah, karena Jakarta kita pendem jangan sampai terulang kembali. Tapi nyatanya beda. Harapannya di Serpong udah Iya. nggak keungkit. Iya, akhirnya setelah kita masuk di Bijar itu lama-lama kan terus juga teman-teman bahwa dia pindah DKI begini-begini begitu kan ceritanya. Iya. dari mulut ke mulut ya akhirnya kita mau nggak mau terjun lagi ke tawuran begitu kan. Tapi selama di OSIS itu gimana bang? Iya, kita cuma nggak lama dia ikut OSIS, kegiatan OSIS. Cuman berapa bulan saya ikut OSIS, akhirnya mundur diri karena malu kan karena kurang aktif juga di OSIS. Ada bancengan juga kali Iya, bang ya. bancengan juga. Oke bang, nah tuh bang di Bijer bang. Abang kan bahasanya pulang nih ke Tangerang. Iya, Berangkat juga bahasanya harus ngelewatin sekolah musuh. iya, Jalurnya pulang apalagi karena kalau dengar cerita sih kisi-kisinya dari dulu itu sekolah Bipuri khususnya basis Kalidres kalau pulang dia lewatnya lewat depan sekolahan veteran bang. iya. Veteran. Ya. Gimana tuh bang? Ya tapi emang lain halnya jangan Jakarta ya. Walaupun kita sekolahan musuh, kadang-kadang kan dia ada waktu pembelajaran. Jadi kadang-kadang ada yang waktu jam nggak keluar juga. Kalau lagi apa sih bentrok ya mau nggak mau muter jalan begitu kan nggak bisa lewat. Ya akhirnya kan kalau bisa kan lewat ya lolos begitu. Kalau dia belum ada keluar kita karena saya jadwal jamnya pulangnya nggak tentu waktu itu kadang kita jam jika nggak ada guru udah pulang, iya kan? Jadi masa Yupetek atau saya STM 8 dulu masih pada belajar kita udah pulang gitu kan. Kalau memang pada saat jamnya bareng ya kita nunggu maghrib. Karena Maghrib pasti bentrok iya, tuh bang. bentrok kadang-kadang ya nunggu rapi anak STM 80 pulang, atau Yupetek pulang ya baru kita pulang. Keseringan bentroknya itu di maksudnya hari-hari tertentu apa gimana bang? Ya artinya Sabtu yang sering mah. Weekend itu ya. Iya. Keseringan hari Sabtu kita sering bentrok. Ya kadang-kadang bentroknya di kebun nanas, di Okol. Kalau dari akhirnya kan jalan seperti kutu-kutu juga kan tuh. Iya. Terasi lewat Tahu Merah Ceduk, kadang lewat sekolahan. Sempat dah sekolahan itu akhirnya dialihkan lagi kan. Putaran ke Tahu Merah Ceduk lewat Jokol ya tempat lintas biasa karena mengingat anak sekolah sering bentrok. Oh. Iya di 80 itu. Masih lewat babakan bang. Iya. Iya bang. Untuk ininya nih bang. Jadi obrolan lebih dalamnya kan ini sering bentrok bang. Masih inget nggak bang? Ya masih inget banget sih. Ya untuk bentrokan itu seperti kebun nanas, bentrok dengan pada saat itu kita informasinya Poktek, alumni Poktek diberi ke senior-seniornya ya. Iya. Mulai 80, Pentek, Pacul yang berkaitan dengan masih tim dia gitu ya. Itu kumpul. Ya ada cerita memantek kita gitu pulang ya kan di kebun nanas. Ya akhirnya terjadi bentrokan di situ sendiri.
dibubarkan sama pihak kepolisian, akhirnya kan dibubarkan. Kurang lebih datang 2 truk pas itu kepolisian. Polisi sampai 2 truk bang. Iya. Emang pelajarnya berapa banyak itu bang? Ya banyak sekali, dari pihak Bijal aja 3 mobil truk kita balik basikal deras. Jokol campur kan, masih Tangerang, Fatabumi masih gabung. Kurang lebih 3 truk mobil kontainer ya. Tiga kuil pusok lah pada saat itu. Kita balik belum dari pihak sekolahan yang 80, Doktek, kemudian Pacul. 4 sekolah ini gabung banyak juga kan. Iya. Ya sementara ada pihak perusahaan atau warga kali menelpon pihak kepolisian untuk membubarkan tawuran ini. Sampai 2 truk gitu bang polisi ya? Iya. Buat ngubarin pelajar doang. Edon. Terus selain di Bonanas masih banyak lagi bang? Iya, ada sempat saya juga bentrok di sekolahannya. Pada saat itu kita bareng sama anak Pati Kokol. Teman saya kan pimpinan DKI itu Akbar pindah ke Kokol. Pati Kokol, dia bawa basisnya. Kalau nggak bijar ya saya pada saat itu beneran. Nah, kayak turunin bentrok di situ dari 80 ya. Tembus juga sih sekolahan. Kita tembus ke Kapulang pas itu ya masing-masing siswa di Pantek dan 80 masing-masing masih ke gerbang masing-masing. Kita lewat aja lintas sebentar doang sih, bentar enggak sampai kita turun semua enggak. Kita aja yang di pintu yang turun, yang orang pintu aja yang turun. Enggak ada kejadian yang signifikan sampai kecelakaan enggak ada. Ya suara-suara aja. Abang pernah nggak sih ngerasain jadi korban bang? Kalau waktu DKI ya korban ya. Oh di DKI ya? Salah satunya ini kita ini ya kena batu. Kemudian di kaki kita keseret mobil juga, mobil selama sepanjang kurang lebih 30 meter ya, keseret mobil bis tingkat pada saat di Jakarta. Ya kenangan Jakarta ya, kalau tawuran lebih banyak di Jakarta kenangannya. Karena hampir setiap hari. Kalau di Tangerang itu jarang-jarang, artinya nggak setiap, banyak alternatif jalan. Kadang kita naik motor sama temen, kadang juga naik bis. Banyak jalan untuk menghindar lah. Iya, banyak menghindar. Kalau Jakarta mah bingung kita, atau bukan wilayah kita, pas ketemunya juga anak sekolah lagi. Mau harus dihadapi. Iya, kalau SIM dulu kan SIM culik. Kalau naik mobil angkot diculik, ya mau nggak mau dah. Kalau mau pendek ya mati pas saat itu. Kali mau panjang ya Allah panjang kita gitu. Alhamdulillah bang ya masih. Alhamdulillah. Jadi semuanya juga kita lalui dengan walaupun cerita banyak tentang menegangkan begitu ya, tapi Allah masih sayang sama kita masih. Masih inget nggak bang sama teman-teman baik itu yang di Jakarta ataupun di Pur ini bang? Mau kirim-kirim salam gitu? Ya, banyak banget teman kita, khususnya karena masa selesai saya sekolah di STM di Puri. Nah, bagi teman-teman saya yang banyak basis, dari basis Putat, Pamulang, kemudian Tenjo, Parung, Kota Bumi, Perum, Tangerang, Ciokol dan lain sebagainya. Saya pesan ya kapan kita bisa kumpul bareng ini? Tuh, ya. Didengar tuh. Bareng artinya kita bersenja gurau lah, mengingat masa-masa sekolah seperti apa sekolah kita dulu. Ya artinya persahabatan jangan sampai putus. Mengikat ukhuwah silaturahim biar semakin kencang ya bang ya. Gitu. Ada lagi nggak bang yang diceritain bang? Ya kalau masa sekolah STM itu memang unik ya. Kalau buat saya sendiri sih unik STM itu. Unik. Makanya pantas dibikin cerita konten. STM cerita bagus emang. Cerita STM itu lebih banyak dibandingkan SMA ya. SMA mah kalau SMA pastinya cinta kasih. Iya. Kalau STM pergaulan. Pernah ada cerita cinta kasih nggak bang? Kalau untuk STM saya sama sekolah kayaknya nggak ada. Nggak ada. Cuma pergaulan. Satu rasa bang ya.
berasa dengan ya teman-teman aja gitu, masa sekolah, masa enjoy sih, masa menikmati pergaulan. Ya lebih di desa mau pergaulan laki-laki kita tahu satu sama lain karakter dari teman-teman yang benar jiwa gaul mana, yang mana yang separuh doang mana, di SM itu ketahuan persis jiwa gaul seperti apa. Memang karakternya laki-laki semua kan, jadi memang nggak ada sifat perempuannya, jadi nggak ada istilah kata. Kalau di SMA mungkin makan makan tanaman, nggak masalah percintaan. Iya. Kalau di SMA nggak ada. Ada istilah nggak gitu. ada. Udah. Jadi yang culas itu siapa? Di SMA itu yang culas itu yang kulit siapa ketahuan, ya kan? SMA. Tapi luar biasa memang sih, bener Bang ya. Dunia STM ini apa namanya, segala macam rasa, kisah, semuanya ada Bang ya di situ ya. Benar. SMA. Pernah jalan ke wilayah-wilayah lain Bang? Selain Basi sendiri? Pernah. Ya teman-teman juga waktu saya sekolah di SMP Buri, banyak basis Ciputat, kita ngundang Bor main ke sana, main kita terakhir dari basi kali terus berapa orang, 10 orang atau 20 orang itu diundang main terakhir ke sana. Ntar besok di waktu depan diundang lagi basis Tenjo, basis Ciwokol atau basis mana, sering kita ngundang nginep juga bergaul. Iya, pergi pulang sekolah kita nongkrong bareng malam minggu pagi kita balik. Iya, itu masa menikmati masa muda, masa sekolah SMA itu. Artinya pergaulan benar-benar kita kencengin. Bentroknya ngerasain juga ya? Bentroknya ngerasain juga. Lain tempat, lain kondisi, lain tempat teknik untuk boleh katakan kita gempur lawan gitu. Tapi lain tempat ya kita ngikutin alur yang ada, dari ikutin basis sana. Ini rutenya yang ini untuk pelarian seperti apa gitu kan, tahu baca situasi kondisi tempat bentroknya di sana. Tapi alhamdulillah selama saya bersilaturahim ke tempat di Tenjo atau ke Ciputat atau Mulang, ya alhamdulillah nggak pernah ada bentrokan. Udah baca kali Bang ya? Gitu. Zaman dulu kan ada handphone apa enggak Bang? Kayaknya belum ada dah. Ada mungkin ya ngeri doang ya. Masih udah biasa. Ya kayak saya HP Android. Itu mah nggak ada. Ya hebatnya itu janjian kita sama temen bisa tepat waktu. Jam sekian kita nongkrong nih, datang lain hal sekarang. Walaupun ada handphone juga ngulur waktu. Lagi di jalan. Di jalan. Terus Bang? Ya setelah itu kadang-kadang kita di luar sekolah juga ada perkumpulan tertentu. Setelah misalkan hari Minggu kita main bergaul sama sekitar teman STM aja, janjian di hari apa kita ketemuan, nggak masih waktu sekolah aja. Di luar sekolah pun kita masih tetap silaturahmi dengan teman-teman di STM. Misalkan gue main ke rumah libur lah hari apa kayak gitu, hari Minggu semuanya gitu, hari libur atau hari biasa kita di tanggal merah kita main ke tempat kita, begitu pun kita main ke tempat teman-teman juga gitu. Cuman ya selalu sekolah ya masing-masing, mungkin anak sibukan masing-masing ya, apalagi sekarang udah banyak keluarga ya, punya aktivitas yang lain harus diprioritaskan, sehingga pertemuan juga tidak seperti masih sekolah hampir setiap hari, bahkan ya sering lupa juga lain daripada sekolah ya masih bisa bertemu. Kalau sekarang makanya udah susah. Tapi rasa kangen, rindu sama teman-teman sohib dulu mah ada ya, timbul banget. Masih banget tuh mah. Dengan teman-teman sekolah gitu STM masih rindu banget. Pengen kita kumpul ya kan. Karena masa-masa tempat kumpul kita kayaknya udah nggak ada dah lokasinya. Di Cikol udah ubahan kan, udah banyak taman ubah tempat masa kita kumpul ya kayak seperti di CPR gitu, banyak ubahan tempat-tempat ubahan lah. Ada nggak Bang
rival abang nih yang paling kedot gitu? Maksudnya yang susah. Ini bocah kagak mau mundur-mundur nih, bocah bader bener. Ada teman gitu, iya serta ada. Sekolah mana itu bang? 80 termasuk juga 3 bentrok gitu ya. Kalau kita anggap nyali sih ya hampir semua punya, baik 80 Poktek dan lain sebagainya nyali untuk tawuran itu, karena emang STM laki-laki ya. Iya. Saya anggap punya semua, bahkan ya lebih gitu kan. Tapi lagi-lagi memang keadaan kondisi yang bikin bubar pada saat tawuran tersebut, karena ada polisi lah, Provokator tuh. iya, Oi polisi. atau masyarakat luar kecimpung untuk bubarkan Iya. dalam tawuran. Tapi sih emang nggak ada kalah nggak ada menang, pada intinya tawuran itu nggak ada kalah nggak ada yang menang. Buat saya pribadi, karena emang keadaan dia nggak ada yang hebat lah, nggak ada yang hebat untuk tawuran. Kalau jauh-jauh enggak, kalau ini jauh enggak, artinya memang itu dunia tradisi aja. Ini yang hebat emang nggak ada, yang selalu menang nggak ada. Nonsen bang ya. Iya, nonsen. Kalau kadang mundur bibur kalah bentrok, kondisinya kalah ya kalah, bubar. Bahkan dulu juga begitu sama, Poktek pun begitu. Kalau kondisinya terdesak ya mundur. Itu nggak kondisi keadaan. Basis kita banyak enggak, kemudian yang nyarinya lagi on banyak gak gitu kan, karena kan tergantung kondisi moodnya juga. Iya. Dia nyari kita lagi nggak mau tawuran, dia pulang aja udah begitu. Walaupun pada mau hari ini kita menyerang nih, tapi nggak ada yang mood, pulang aja. Termasuk saya, kadang-kadang kalau nggak mood, kita ngumpulin basis nih, naik kumpulin kita menyerang, kita mau pulang kalau niaga pulang. Nah, deh. Iya. Dikumpulin mau udah. Cari dong, kita ada kita. Aduh. Tuh begitu teman-teman, saya punya cerita nih dari cerita abang kita, Bang Gembor. Bang, ada pesan khusus nggak nih bang buat adik-adik kita nih bang yang saat ini statusnya masih pelajar bang? Ya, saya berpesan sekali, nikmati masa belajar kalian semuanya, khususnya adik-adik saya yang masa sekarang ini sedang mengalami sedang menjalani sekolah, belajar untuk manfaatkan belajar kamu yang semaksimal mungkin. Sudah tawaran itu abaikan, jangan jadi tradisi, sudah jangan dilanjutkan lain lagi, karena memang persaudaraan pertemanan itu sangat luar biasa. Memang agama menyarankan untuk kita banyak teman, banyak saudara. Jangan sampai yang sudah kita alami itu terulang kembali, jadi nggak ada habis-habisnya, sehingga generasi penerus kita hancur karena kalau tawuran itu udah rusak dah, udah pemikiran udah rusak, karena segala sesuatunya terhambat. Bagi adik-adik saya untuk lebih pergaulan, karena tahun 93 tahun dulu tahun 90-an tidak ada tuh namanya tawuran di Tangerang. Itu iya nyatu. Tahun 90-an 80-an tuh nggak ada Tangerang itu tawuran. Kesini aja makin banyak semarak, jadi kayak tren gitu tawuran. Padahal nggak ada maknanya tawuran itu, sehingga bahkan sampai ngelakuin nyawa ya kan. Yang rugi siapa? Bukan siapa, kita sendiri yang rugi, warga dan teman lain sebagainya. Jadi cukup sampai angkatan saya ada dari yang jangan sampai mengalami hal seperti yang kita alami. Tawuran itu udah nonsen tawuran. Untuk lebih persahabatan kita jalankan Kota Tangerang, bahkan Tangerang Raya, ada Kabupaten, Tangsel, dan Tangerang Kota untuk lebih bersatu. Pelajar-pelajarnya lebih kalau bersatu kan lebih wah gitu kan. Jadi banyak perjalanan, banyak teman, banyak tahu, banyak satu rahim. Jangan sampai tawuran ini jadi tren. Udah Cukup sudahi sampai sini bang ya. Nonsen tawuran udah. Yang nggak ada untungnya, nggak ada faedahnya, Nggak ada semuanya udah. nggak ada bener-bener bahasanya nih tawuran ini apa sih yang diharapin? Nggak ada harapan di situ, betul bang ya? Betul banget. Ah. Nggak ada harapan.
Untuk yang lainnya ada yang perlu diceritakan nggak bang? Masih ada yang diceritakan nggak? Kayaknya ya masalah SM ya tawuran aja udah. Oh gitu. Ceritanya udah. Ya setelah itu emang SM ya pergaulan udah. Pergaulan satu sama temen ya. Setelah kita sekolah kadang-kadang tertawa kita sama musuh-musuh sekolah sih. Waktu saya ngalamin ketemu kerja dengan SM yang lain, akhirnya kita ketawa sendiri bercerita masa-masa sekolah ya seperti ini. Ketika ketemu masa sekolah kayak garang ketemu lawan begitu ya. Garang. Oh, Udah lulus aja. Lulus aja ketawa Join bareng gitu ya. Makan bareng, kopi bareng. Iya benar. Karena masa muda itu masa ingin tahu, masa emosional masih tinggi. Betul bang. Jadi pemikiran itu cepat emosional. Makanya kan ada bilang kata Bang Haji Rahman, masa muda masa berbahaya gitu. Iya. Kalau kita salah bergaul ya kemudian dari pergaulan di lingkungan kalau enggak kita bisa mengambil hikmahnya, mengambil pelajarannya ke bawah arus. Itu pun di SM dikategorikan pergaulan SM itu agak lebih keras dibanding sekolah-sekolah biasa ya. Sekolah lain Iya. Kalau kita salah nggak punya prinsip, kemudian bergaulnya asal jadi aja ya terbawa kita. Karena mayoritas laki-laki dan laki-laki itu banyak cara, banyak untuk lebih bilang wah banyak ya segala cara yang dilakukan untuk anak SM. Waktu itu narkoba, kemudian narkoba, kemudian kriminalitas. Banyak yang ide-ide negatif yang dikeluarkan dari anak SM tersebut. Yang kalau salah bergaul, kalau ya benar-benar bergaulnya bagus, positif ya hasilnya lebih baik lagi. Betul bang. Udah bang sampai di situ bang. Mungkin ada yang lagi gitu kisi-kisi nih yang mau diceritain bang. Ya berkaitan dengan ya SM itu ya iya. Ceritanya tawuran Bener. Iya, makanya saya berpesan kepada adik-adik ini jangan sampai terulang. Di Tangerang udah nonsen udah tawuran udah. Kita bergabung kayak tahun 80-90-an kakak kita yang lebih awal. Ceritanya waktu terminal Ciokol itu masih aktif, kumpul semua di situ pelajar dari Balaraja, dari Pamulang, dari Naga kumpul di situ. Nggak ada istilah kata memusuh gua, nggak ada. Semua sahabat bang ya. Sahabat semua. Tapi sekarang kenapa jadi musuh gua, ini musuh gua. Jadi gimana? Bingung. Berarti abang setuju bang ya, bahwasanya tawuran di kota Tangerang ataupun khususnya ini mah di kota Tangerang, yang utama adalah Indonesia, bahwasanya tawuran antar pelajar harus dihentikan. Betul. Ya bang ya. Betul. Oke. Mungkin kira-kira itu saja teman-teman. Untuk lebih lanjut kita tunggu konten selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.